Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah Business Intelligence. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai perancangan dashboard Business Intelligence. Nah, dalam dunia bisnis, data itu terus bertambah setiap waktu, mulai dari data penjualan, pelanggan, operasional, ya sampai data keuangan. Nah, permasalahannya adalah banyaknya data ini tidak selalu membuat seseorang lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Justru data yang terlalu banyak itu bisa membuat informasi penting jadi sulit kita temukan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah metode atau media yang bisa menyajikan informasi secara ringkas, secara jelas ya, dan juga mudah untuk dipahami. Nah, media tersebut itu adalah dashboard. Melalui dashboard, berbagai data itu bisa kita ubah menjadi sebuah informasi yang membantu manajer, analisis, maupun pimpinan dalam memantau kondisi bisnis dan juga mengambil keputusan dengan lebih cepat. Jadi, pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana kita merancang sebuah dashboard yang efektif sehingga informasi yang ditampilkan itu benar-benar mampu menjawab semua kebutuhan pengguna dan juga bisa mendukung proses pengambilan keputusan. Oke, pada pertemuan kali ini terdapat 3 materi utama yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas pengantar dashboard untuk memahami apa itu dashboard, mengapa dashboard itu menjadi komponen penting dalam bisnis intelligence, serta bagaimana sih peran bisnis intelligence itu sendiri dalam membantu organisasi untuk memantau kinerja, ya, dan juga untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, pada bagian ini kita juga akan melihat karakteristik dashboard yang baik dan perbedaan dashboard dengan laporan atau report biasa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat dashboard. Nanti di tahap ini kita akan menggabungkan berbagai visualisasi data ke dalam satu tampilan yang terintegrasi sehingga informasinya ini dapat disajikan secara lebih efektif. Ya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memilih grafik yang tepat, kemudian mengatur tata kelola dashboard, dan memastikan informasi yang ditampilkan itu mudah dipahami oleh pengguna sistemnya. Dan materi yang terakhir adalah mendistribusikan dashboard menggunakan Tableau. Nah, setelah nanti dashboardnya itu selesai dibuat, tentu manfaatnya akan lebih besar kalau bisa diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana cara membagikan, mempublikasikan, dan juga mengelola dashboard di Tableau sehingga informasinya itu bisa tersampaikan kepada pengguna secara cepat, mudah, dan juga aman. Oke, pertama kita akan membahas mengenai dashboard. Nah, secara sederhana, dashboard ini bisa kita artikan sebagai sebuah tampilan yang menggabungkan berbagai informasi penting dalam satu layar, sehingga pengguna itu dapat memahami kondisi yang sedang terjadi dengan cepat. Dalam bisnis intelligence, dashboard ini berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan seseorang atau sebuah organisasi dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, jadi dashboard di sini bisa membantu kita untuk mengatur beberapa visualisasi data seperti grafik, diagram, tabel, maupun indikator kinerja ya dalam satu tampilan yang sudah terintegrasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan konteks yang cukup kepada si pengguna sehingga mereka tuh tidak hanya melihat angka-angka saja ya, tapi juga bisa memahami makna di balik data tersebut. Jadi dengan informasi yang tersaji dengan jelas, pengguna akan dapat membuat keputusan yang lebih konsisten, lebih tepat ya. Nah, sebenarnya setiap kali kita mencoba menampilkan informasi untuk membantu seseorang mengambil keputusan, pada saat itulah kita sedang merancang sebuah dashboard. Misalnya, seorang manajer penjualan ingin mengetahui produk yang paling laris, ya, atau daerah dengan penjualan tertinggi, atau pencapaian target bulanan.
Nah, informasi tersebut itu dapat ditampilkan dalam sebuah dashboard sehingga manajer itu tidak perlu membaca laporan yang panjang untuk memperoleh gambaran kondisi bisnisnya. Selain itu, dashboard ini juga bersifat dinamis. Ya, artinya informasi yang ditampilkan itu bisa diperbarui sesuai dengan data terbaru sehingga nanti pengguna itu bisa selalu mendapatkan kondisi yang aktual. Ya, inilah yang membuat dashboard menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam bisnis intelligence karena keputusan yang baik itu harus didasarkan pada informasi yang terkini, yang relevan gitu. Jadi dengan kata lain, dashboard itu bukan hanya sekedar kumpulan grafik aja teman-teman ya yang dibuat agar terlihat menarik. Ya, dashboard juga sebagai sarana komunikasi yang dirancang untuk menghasilkan insight atau wawasan yang lebih luas. Nah, melalui kombinasi berbagai visualisasi data yang saling mendukung, dashboard di sini membantu individu maupun kelompok untuk memahami situasi, mengidentifikasi, dan juga eh, pada akhirnya mengambil keputusan yang lebih berkualitas gitu. Oke, yang perlu kalian pahami adalah dashboard ini bukan hanya sekedar kumpulan grafik, tabel, atau angka yang ditampilkan di layar. Eh, Jika tujuan kita hanya menampilkan data agar terlihat menarik ya, maka kita belum sepenuhnya memanfaatkan fungsi dashboard dalam bisnis intelligence. Dashboard yang baik itu harus mampu menjadi sarana komunikasi informasi yang efektif antara data dan pengambil keputusan. Nah, ketika seseorang melihat dashboard, mereka tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, ya, tapi mereka juga harus memahami kenapa hal tersebut terjadi dan tindakan apa yang perlu diambil selanjutnya, gitu. Ya, oleh karena itu, setiap visualisasi yang ada di dalam dashboard itu harus memiliki tujuan yang jelas dan harus saling mendukung dalam penyampaian informasi. Misalnya, ketika seorang manajer penjualan membuka dashboard, dia ini tidak hanya melihat grafik penjualan bulanan saja, ya, dia juga bisa melihat produk terlaris, terus wilayah dengan performa tertinggi atau terbaik, ya, dan juga bisa melihat tren pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu. Nah, dari kombinasi informasi tersebut, manajer bisa memperoleh wawasan atau insight yang lebih mendalam mengenai kondisi bisnis yang sedang mereka jalankan. Nanti melalui wawasan tersebut, pengguna itu bisa lebih mudah untuk memahami situasi yang sedang terjadi, kemudian bisa mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian, maupun dapat menemukan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ya, inilah kenapa dashboard itu menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah bisnis intelligence. Nanti tujuan akhirnya itu bukan hanya menampilkan data aja, tapi bisa membantu menghasilkan keputusan yang lebih cepat, lebih berkualitas ya berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke, sekarang kita perhatikan contoh dashboard yang ada di tampilan ini. Ketika pertama kali melihat dashboard tersebut, itu kita langsung memperoleh gambaran umum mengenai kondisi bisnis tanpa harus membaca laporan yang sangat panjang. Ya, nah inilah salah satu keunggulan utama dari dashboard, yaitu mampu menyajikan informasi penting secara ringkas di dalam satu tampilan. Ya, di bagian atas dashboard itu ada beberapa indikator utama atau key performance indicator seperti revenue, terus MRR ya atau monthly recurring revenue, kemudian ada operation cost, total subscription, dan juga marketing spend. Nah, indikator-indikator ini itu berfungsi sebagai ringkasan kondisi bisnis saat ini. Ya, jadi dalam hitungan detik seseorang manajer ini bisa mengetahui pendapatan yang mereka peroleh. Kemudian dia juga bisa tahu biaya operasional yang dikeluarkan, terus kemudian jumlah pelanggan yang berlangganan, ya, serta biaya pemasaran yang sudah digunakan.
Nah, kemudian kalau kalian lihat di bagian tengah, itu kita bisa lihat grafik tren MRR itu dari waktu ke waktu. Nanti grafik ini membantu pengguna untuk memahami pola pertumbuhan bisnisnya mereka. Ya, apakah pendapatan berulang mengalami peningkatan, ataukah penurunan, atau justru stagnan gitu ya. Jadi dengan melihat tren, pengambilan keputusan itu tidak hanya mengetahui kondisi saat ini saja, tapi bisa memahami arah perkembangan bisnisnya tuh kemana gitu. Kemudian selanjutnya terdapat visualisasi yang membandingkan pengeluaran pemasaran dengan jumlah pelanggan yang berhasil diperoleh. Ya, grafik ini itu eh, penting ya teman-teman ya untuk membantu si organisasi atau perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas strategi permasalahan. Jika biaya pemasarannya ini terus meningkat, tapi jumlah pelanggannya tidak bertambah secara signifikan, nah di sini perusahaan itu perlu melakukan evaluasi terhadap strategi yang mereka gunakan. Ya, selanjutnya di bagian bawahnya itu ada grafik batang yang menunjukkan komposisi biaya atau aktivitas berdasarkan beberapa kategori. Nah, visualisasi seperti ini itu memudahkan pengguna untuk melihat kontribusi masing-masing kategori terhadap nilai yang ada. Jadi dengan begitu area yang membutuhkan perhatian lebih bisa kita identifikasi dengan cepat. Kemudian selanjutnya di sisi kanan bawah itu terdapat informasi mengenai jumlah pengguna serta aktivitas yang dilakukan pengguna dalam sistem. Ya, bentuknya seperti diagram donat. Ini diagram donat yang ditampilkan ini memperlihatkan proporsi aktivitas seperti login, komentar, tag, pesan ya atau aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, nanti informasi ini bisa membantu organisasi atau perusahaan untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan layanan atau sistem yang mereka miliki. Ya, nah jika kita amati secara keseluruhan, dashboard ini merupakan contoh yang baik, teman-teman. Kenapa? Karena dashboard ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul dalam bisnis. Contohnya, misalnya, bagaimana kondisi bisnis saat ini? Apakah performanya membaik atau menurun? Terus, bagaimana yang perlu mendapat perhatian? Atau eh, tindakan apa nih yang perlu dilakukan selanjutnya gitu. Jadi inilah tujuan utama dari sebuah dashboard, yaitu mengubah data yang kompleks, yang banyak, ya data dalam jumlah besar menjadi informasi yang mudah dipahami sehingga proses pengambilan keputusannya itu bisa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga lebih tepat seperti itu. Nah, untuk memahami dashboard yang kita gunakan saat ini, kita perlu melihat sedikit sejarah perkembangannya. Ya, konsep dashboard bisnis modern sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, teman-teman. Ide dasarnya itu sudah dimulai, eh, sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an, ketika para peneliti itu mencoba memanfaatkan komputer untuk membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik. Nah, pada masa itu, komputer itu tidak hanya digunakan untuk menyimpan data saja, ya, tapi juga sudah mulai dimanfaatkan sebagai alat untuk menganalisis informasi dan juga mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, sistem tersebut itu awalnya dikenal dengan istilah DSS. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, DSS atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Tujuannya adalah untuk membantu para manajer dan juga para pengambil keputusan dalam menganalisis berbagai alternatif sebelum mereka menentukan tindakan yang akan mereka ambil gitu. Kemudian seiring perkembangan teknologi, konsep ini kemudian berkembang ya dan dikomersilkan menjadi Executive Information System atau sistem informasi eksekutif yang dirancang khusus untuk memberikan informasi strategis kepada para pimpinan organisasi.
Nah, kalau dulu sistem seperti ini hanya bisa digunakan oleh perusahaan besar ya, dengan biaya yang sangat mahal, saat ini dashboard itu sudah menjadi bagian yang eh, apa istilahnya tidak terpisahkan dari dunia bisnis gitu ya. Hampir setiap organisasi, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, ini menggunakan dashboard untuk memantau kinerja, untuk mengukur pencapaian target, ya, terus kemudian bisa untuk mengidentifikasi masalah, dan juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, yang lebih cepat. Nah, kemudian perkembangan dashboard ini juga didukung oleh kemampuan teknologi dalam mengubah berbagai aktivitas menjadi data. Ya, saat ini hampir semua aktivitas itu bisa direkam dalam bentuk data, teman-teman. Mulai dari transaksi penjualan, aktivitas pelanggan, penggunaan aplikasi, ya, sampai interaksi di media sosial. Nah, data-data tersebut itu kemudian dikumpulkan, diolah, dan juga dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Ya, inilah yang menjadi inti dari dashboard modern. Ya, jadi dashboard bekerja dengan mengubah berbagai aktivitas menjadi sebuah data, kemudian memproses data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat, ya, uh, lalu menyajikan informasi tersebut kepada pengguna dalam bentuk visual yang lebih mudah untuk dipahami. Jadi, dengan cara ini, informasi itu bisa didistribusikan jauh lebih cepat dan lebih efisien dibanding dengan metode pelaporan tradisional seperti dulu, gitu. Nah, sebagai contoh, kalau dulu seorang manajer itu harus menunggu laporan bulanan yang terdiri dari puluhan halaman ya untuk mengetahui kondisi bisnisnya. Nah, saat ini informasi yang sama itu bisa dilihat secara langsung melalui dashboard hanya dalam hitungan detik, teman-teman. Ya, jadi hal ini bisa memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan lebih cepat, ya, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang aktual, gitu ya. Nah, oleh karena itu, semakin banyak data yang berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, semakin besar pula peluang bagi individu maupun organisasi untuk menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas, gitu. Inilah alasan kenapa dashboard itu menjadi salah satu komponen penting dalam bisnis intelligence, karena dashboard ini berfungsi sebagai jembatan ya yang menghubungkan data dengan keputusan yang akan diambil oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Kayak sekarang kita akan membahas salah satu cara penggunaan dashboard dalam konteks report atau laporan ya. Jadi dalam dunia bisnis itu seringkali terdapat beberapa proyek besar ya, evaluasi kinerja dan juga keputusan strategis yang membutuhkan data historis sebagai dasar analisisnya. Nah, data historis ini itu akan digunakan untuk melihat apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, sehingga organisasi bisa memahami pola maupun hasil dari suatu kegiatan atau kebijakan yang telah mereka jalankan. Ya. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya informasi itu disajikan dalam bentuk laporan atau report. Nah, laporan ini berisi data yang telah dikumpulkan dan juga dirangkum pada periode tertentu, ya, misalnya contohnya laporan penjualan bulanan, laporan keuangan tahunan, ya, atau laporan hasil proyeknya. Nah, karena sifatnya statis, isi laporan itu tidak berubah dan hanya menggambarkan kondisi pada waktu tertentu saat laporan tersebut itu dibuat saja. Ya, nah, keunggulan dari laporan ini adalah yaitu kemampuannya dalam menyajikan informasi secara detail, ya, untuk menjawab kebutuhan analisis yang lebih spesifik. Misalnya, ketika perusahaan ingin mengevaluasi kinerja penjualan mereka selama 1 tahun terakhir. Nah, laporan itu bisa memberikan informasi yang lengkap mengenai pencapaian target, produk yang paling laris, maupun
wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar. Nah, tapi laporan itu juga memiliki keterbatasan, ya. Jika informasi yang sama perlu dipantau atau dianalisis secara berulang-ulang, penggunaan laporan ini bisa jadi kurang efisien. Ya, pengguna di sini harus terus membuat, membuka, dan membaca laporan baru setiap kali ingin mengetahui perkembangan terbarunya. Nah, proses ini pasti kan membutuhkan waktu yang lama ya dan juga kurang praktis gitu untuk kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat. Nah, karena alasan tersebut, banyak laporan yang pada akhirnya dikembangkan menjadi dashboard pendukung keputusan. Nah, dashboard ini membantu data yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk laporan statis, itu akan diubah menjadi tampilan yang lebih interaktif, ya, dan mudah untuk kita pantau. Jadi pengguna di sini cuma dengan melihat perkembangan data secara real time, gitu ya, bisa melakukan eksplorasi informasi, bisa memperoleh wawasan dengan lebih cepat, lebih praktis, kayak gitu. Cuma tinggal sekali klik doang, langsung tampil laporannya gitu. Ya, nah tentu saja proses mengubah laporan menjadi dashboard itu tidak bisa dilakukan secara instan, teman-teman. Kita butuh perancangan yang baik, mulai dari menentukan informasi apa yang paling penting, memilih visualisasi yang tepat, ya sama seperti materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Kemudian kita juga harus melakukan beberapa kali perbaikan atau iterasi berdasarkan kebutuhan pengguna gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar dashboardnya ini benar-benar mampu membantu proses pengambilan keputusan, bukan sekedar hanya menampilkan data dalam bentuk grafik saja gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa laporan dan dashboard itu punya hubungan yang sangat erat, ya. Laporan berfungsi untuk analisis yang lebih detail dan spesifik, sedangkan dashboard digunakan ketika informasi tersebut itu perlu dipantau secara berkelanjutan dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Oke, selanjutnya salah satu penggunaan dashboard yang paling penting itu adalah sebagai alat dukungan keputusan yang berkelanjutan atau continuous decision support. Nah, inilah sebenarnya fungsi utama si dashboard dalam business intelligence. Dashboard ini tidak hanya digunakan sekali untuk melihat data, tapi juga digunakan secara terus-menerus untuk membantu pengguna memantau kondisi dan juga mengambil keputusan setiap hari. Ya, berbeda dengan laporan yang biasanya dibuat untuk kebutuhan analisis tertentu, ya, yang bersifat statis, si dashboard pendukung keputusan ini dirancang supaya bisa digunakan secara berkelanjutan. Jadi setiap kali pengguna membuka dashboard, mereka bisa melihat informasi terbaru yang relevan dengan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Ya, oleh karena itu, dashboard ini menjadi alat yang sangat penting bagi manajer, supervisor, terus analisis maupun top manajemen atau pimpinan organisasi. Ya, nah, dalam proses pembuatannya, dashboard ini menggunakan pendekatan yang mirip dengan pengembangan perangkat lunak modern, teman-teman. Artinya, dashboard itu langsung dianggap tidak langsung dianggap selesai setelah kita buat, ya. Justru sebaliknya, dashboard ini akan terus dievaluasi, akan terus diperbaiki, ya, berdasarkan kebutuhan si penggunanya. Ya, nah pendekatan ini dikenal dengan design thinking dan juga iterasi, ya, yaitu proses memahami kebutuhan pengguna, membuat solusi, kemudian mengujinya, menerima masukan, ya, atau feedback, lalu melakukan perbaikan secara berulang hingga menghasilkan dashboard yang benar-benar bermanfaat. Nah, selain itu, data yang ditampilkan dalam dashboard itu biasanya diperbarui secara berkala. Ya, bahkan pada beberapa kasus itu bisa diperbarui secara real time. Nah, dengan begitu pengguna
selalu memperoleh informasi yang aktual untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya, bayangkan kalau seseorang manajer operasional gitu ya, harus mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah berusia 1 bulan. Ya, tentu keputusan yang dihasilkan itu akan kurang relevan pastinya ya dengan kondisi saat ini. Nah, oleh karena itu, pembaruan data itu menjadi salah satu karakteristik penting dalam sebuah dashboard modern. Ya, oke. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa dashboard itu harus dirancang sesuai dengan audiens yang akan eh, menggunakannya nanti gitu. Jadi dashboard untuk direktur gitu ya, tentu berbeda dengan dashboard untuk staf operasional, teman-teman. Ya. Nah, seorang direktur itu biasanya membutuhkan ringkasan indikator strategis ya dan gambaran besar mengenai kinerja organisasi. Nah, sedangkan staf operasional itu membutuhkan informasi yang lebih detail terkait aktivitas sehari-hari. Ya, karena kebutuhan setiap pengguna berbeda, desain dashboardnya itu juga harus disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan bisnis itu kan dapat berubah ya. Target perusahaan berubah, strategi baru kemudian akan diterapkan, ya, atau muncul kebutuhan informasi yang berbeda. Nah, oleh karena itu, dashboard yang baik itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Ya, tidak jarang sebuah em, dashboard itu mengalami beberapa kali revisi dan pengembangan gitu ya agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Jadi, ketika kita berbicara tentang dashboard sebagai alat dukungan keputusan berkelanjutan, kita tidak hanya berbicara tentang tampilan grafik yang menarik saja, gitu. Kita berbicara tentang sebuah sistem informasi yang terus diperbarui, terus disempurnakan, dan digunakan untuk mendukung organisasi mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih akurat, ya, dan lebih efektif berdasarkan data yang sudah tersedia. Nah, selain digunakan untuk laporan dan dukungan keputusan berkelanjutan, dashboard ini juga bisa digunakan untuk ad hoc analisis. Ya, istilah ad hoc ini diartikan sebagai analisis yang dilakukan secara spontan ketika muncul suatu pertanyaan atau kebutuhan informasi tertentu. Misalnya, seorang manajer misalnya tiba-tiba bertanya, "Kenapa penjualan bulan ini menurun?" gitu, atau seseorang seorang pimpinan gitu ya ingin mengetahui wilayah mana nih yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Nah, ketika pertanyaan seperti ini muncul, pengguna itu biasanya ingin segera melihat data dan memvisualisasikan data tersebut untuk menemukan jawabannya. Nah, disinilah analisis ad hoc itu berperan, teman-teman. Ya, berbeda dengan dashboard operasional yang dirancang secara matang untuk penggunaan jangka panjang, kalau analisis ad hoc ini umumnya tidak melibatkan banyak perencanaan di awal. Ya, pengguna di sini biasanya langsung menulis query, kemudian mengambil data yang mereka perlukan, lalu memilih visualisasi sederhana seperti grafik batang, grafik garis, atau tabel ya untuk membantu memahami kondisi yang sedang mereka analisis gitu. Nah, dalam prosesnya, pengguna itu seringkali mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang. Ya, satu pertanyaan itu bisa menghasilkan beberapa pertanyaan lanjutan. Misalnya, ketika ditemukan bahwa penjualan menurun gitu, pengguna mungkin ingin mengetahui produk apa yang mengalami penurunan, wilayah mana yang terdampak gitu ya, atau apakah penurunan tersebut terjadi pada segmen pelanggan tertentu. Ya, nah karena proses eksplorasi ini bersifat dinamis, biasanya akan muncul banyak visualisasi yang dibuat secara cepat tanpa perlu memperhatikan aspek desain yang optimal. Nah, akibatnya dashboard yang digunakan untuk analisis ad hoc ini seringkali terlihat lebih sederhana dan kurang rapi gitu ya dibandingkan dashboard yang memang dirancang untuk
penggunaan jangka panjang. Fokus utamanya itu bukan pada tampilan yang menarik, ya, tapi pada kecepatan dalam menemukan jawaban dari pertanyaan yang sedang mereka teliti, gitu. Kemudian selain itu, dashboard jenis ini itu biasanya hanya digunakan oleh satu orang atau hanya digunakan oleh kelompok kecil yang sedang melakukan analisis. Ya, jika dashboard tersebut dibagikan kepada orang lain, biasanya itu perlu disertai penjelasan tambahan, ya baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, hal ini dikarenakan visualisasi yang dibuat itu mungkin hanya dipahami oleh orang yang melakukan analisis tersebut saja dan belum tentu langsung dimengerti oleh audiens yang lain gitu. Contoh misalnya, em, misalnya seorang analis bisnis ingin mengetahui penyebab penurunan jumlah pelanggan dalam 3 bulan terakhir, ya. Nah, dia kemudian membuat beberapa grafik sementara untuk membandingkan data pelanggan berdasarkan wilayah, berdasarkan usia, produk, eh, dan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, dashboard ini mungkin hanya digunakan selama proses investigasi berlangsung saja. Setelah jawabannya dilakukan, dashboard tersebut itu bisa saja tidak digunakan lagi atau tidak dikembangkan menjadi dashboard yang lebih formal jika kebutuhan analisis tersebut itu muncul secara berulang. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa ad hoc analisis ini merupakan penggunaan dashboard yang berfokus pada eksplorasi data secara cepat untuk menjawab pertanyaan tertentu. Ya, tujuannya apa, Bu? Tujuannya adalah bukan menghasilkan dashboard yang sempurna, teman-teman, tapi hanya untuk memperoleh informasi atau wawasan dan jawaban secepat mungkin berdasarkan data yang tersedia. Seperti itu untuk ad hoc analisis. Oke, lanjut sekarang kita akan masuk ke tahap praktik ya, bagaimana cara membuat dashboard di Tableau. Nah, untuk membuat dashboard baru di Tableau, ini ada dua cara teman-teman yang bisa kita gunakan. Cara pertama adalah melalui menu navigasi di bagian atas aplikasi dengan memilih menu dashboard, kemudian memilih new dashboard ya. Dan cara kedua adalah ini cara cepat yaitu dengan mengklik icon new dashboard yang berada di bagian bawah area worksheet. Ya, nah kalau kalian perhatikan bagian bawah tablu, itu ada beberapa tab yang memiliki worksheet yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di samping tab-tab tersebut, itu ada icon untuk membuat worksheet baru, ya dashboard baru dan juga story baru. Nah, icon new dashboard ini biasanya berada setelah icon worksheet baru dan menjadi salah satu cara yang paling sering digunakan ketika kita membangun dashboard. Ketika kita memilih new dashboard, nanti Tableau itu akan menampilkan sebuah halaman kosong atau kanvas yang bisa kita ibaratkan sebagai papan kerja untuk menyusun berbagai visualisasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di tahap ini, dashboard itu masih belum berisi informasi apapun, teman-teman. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengisi area ini dengan grafik, tabel, filter ya maupun komponen visual lainnya yang telah dibuat yang telah dibuat pada worksheet tersebut ya. Bayangin dashboard ini seperti sebuah papan untuk presentasi ya. Sebelumnya kita telah membuat beberapa visualisasi secara terpisah pada worksheet di pertemuan sebelumnya. Sekarang semua visualisasi tersebut akan dikumpulkan dan diatur ke dalam satu tampilan yang terintegrasi sehingga pengguna itu bisa melihat berbagai informasi dalam satu layar tanpa harus pindah-pindah worksheet lagi gitu. Nah, tahapan ini itu sangat penting karena kualitas sebuah dashboard itu tidak hanya ditentukan oleh grafik yang digunakan saja, ya, tapi juga oleh bagaimana visualisasi tersebut itu disusun, penempatan grafik, objek, ukuran objek, penggunaan filter, ya, serta alur pembacaan informasi
itu juga akan mempengaruhi kemudahan pengguna dalam memahami data yang disajikan. Jadi, ketika dashboard barunya berhasil dibuat dan bisa menampilkan area kerja kosong, sebenarnya itu kita sudah mulai proses mengubah kumpulan visualisasi yang terpisah menjadi sebuah alat pendukung keputusan yang informatif, yang terstruktur, dan juga mudah untuk kita gunakan, gitu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita berhasil membuat dashboard baru di Tableau. Eh, Kalian perhatikan bahwa di tahap ini dashboard itu masih hanya berupa area kerja kosong yang siap untuk kita gunakan untuk menyusun berbagai visualisasi data. Di bagian tengahnya itu ada area besar dengan tulisan drop sheet here. Jadi tulisan ini menunjukkan bahwa Tableau itu sedang menunggu kita untuk memasukkan worksheet yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi dengan kata lain, dashboard ini tidak dibuat langsung dari data mentah, teman-teman, melainkan dari visualisasi yang sudah kita bangun pada worksheet. Nah, di sini kita hanya perlu melakukan drag and drop saja, ya, ke area dashboard untuk mulai menyusun tampilan informasi. Kemudian, di sisi kiri layar itu ada panel dashboard yang berisi berbagai pengaturan. Di bagian atasnya itu ada pengaturan ukuran dashboard atau size. Fitur-fitur ini itu membantu kita untuk menentukan ukuran tampilan dashboard sesuai dengan kebutuhan, baik untuk layar komputer, tablet, ya maupun perangkat seluler. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian pemilihan ukuran yang tepat ini eh, sangat penting ya agar dashboardnya ini tetap nyaman untuk dilihat oleh si penggunanya melalui berbagai perangkat. Kemudian di bawahnya itu terdapat bagian sheet yang menampilkan daftar worksheet yang tersedia. Di contoh ini terlihat masih ada satu worksheet nih, yaitu sheet 1 ya. Nantinya kalau kita memiliki banyak worksheet, semuanya akan muncul pada daftar ini. Ya, sama seperti Excel, kayak gitu. Semuanya akan muncul di daftar ini dan bisa digunakan sebagai komponen penyusun dashboard. Selanjutnya, terdapat bagian objek, ya. Bagian objek ini ada di sebelah kiri bawah. Ini menyediakan berbagai elemen tambahan yang bisa kita gunakan untuk mempercantik dan meningkatkan fungsi dashboard. Misalnya, terdapat terdapat objek horizontal, ya, dan juga vertikal. Ini untuk membantu mengatur tata letak. Terus kemudian ada teks untuk menambahkan judul atau menambahkan keterangan. Kemudian ada image. Image ini untuk menampilkan logo perusahaan, ya. Kemudian ada blank. Blank ini bisa kita gunakan untuk memberikan ruang kosong agar tampilannya itu lebih rapih dan juga lebih mudah untuk dibaca. Nah, di sini yang kalian harus perhatikan adalah pada bagian bawah itu terdapat eh, pilihan floating, ya. Eh Cilet ini itu memperhatikan objek secara terstruktur mengikuti tata letak yang otomatis diatur Tableau, dan floatingnya ini memungkinkan kita untuk menempatkan objek secara bebas ya di posisi manapun sesuai dengan kebutuhan desain dashboardnya. Jadi tampilan-tampilan ini bisa kita anggap sebagai fondasi awal dalam proses perancangan dashboard, sama seperti kita membangun rumah ya yang dimulai dari lahan kosong. Ya, dashboard ini juga dimulai dari sebuah kanvas kosong yang kemudian diisi dengan berbagai visualisasi, indikator, filter, ya, dan juga komponen lainnya, sehingga menjadi sebuah dashboard yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa fitur yang terdapat di panel sebelah kiri dashboard Tableau. Ya, fitur-fitur ini
akan sering digunakan ketika kita merancang dan juga mengatur tampilan dashboard supaya sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Pertama ada tab dashboard dan juga layout. Nah, secara default, ketika kita membuat dashboard baru, Tableau ini akan menampilkan tab dashboard. Nah, di tab ini kita bisa melakukan sebagian besar proses perancangan dashboard. Ya, seperti menambahkan worksheet, menyisipkan objek, ya, maupun mengatur ukuran dashboard, serta bisa menyusun berbagai komponen visual yang mungkin mau kita tampilkan. Nah, kemudian di sampingnya itu terdapat tab layout. Nah, jika tab dashboard lebih berfokus pada proses penyusunan komponen, maka tab layout ini digunakan untuk pengaturan yang lebih detail lagi. Ya, jadi melalui tab ini kita bisa mengatur posisi, bisa mengatur ukuran, ya, lebar, tinggi, serta lokasi setiap objek yang ada di dalam dashboard. Semua pengukuran pada tab layout ini menggunakan satuan pixel, teman-teman ya, sehingga penempatan komponennya itu bisa dilakukan dengan lebih presisi. Nah, fitur ini itu sangat berguna banget karena eh, misalnya ketika kita ingin menghasilkan dashboard yang memiliki tata letaknya itu konsisten, ingin yang rapi, ya. Terus fitur berikutnya adalah device preview. Nah, fitur ini itu em, sangat penting karena saat ini dashboard itu tidak hanya diakses melalui komputer saja kan teman-teman, tapi sudah bisa eh, melalui tablet maupun smartphone gitu. Jadi dengan menggunakan device preview ini kita bisa melihat bagaimana tampilan dashboard pada berbagai jenis perangkat sebelum nanti si dashboardnya ini dipublikasikan gitu. Sebagai contoh misalnya sebuah dashboard mungkin akan terlihat sangat baik ketika ditampilkan pada layar komputer yang besar. Tapi ketika dibuka melalui smartphone, beberapa grafik ini bisa menjadi terlalu kecil atau sulit dibaca gitu. Nah, dengan menggunakan device preview ini, kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu dan bisa menyesuaikan desain agar tetap nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar gitu. Nah, bahkan yang lebih menarik, si Tableau ini tuh bisa membantu kita untuk membuat versi tampilan yang berbeda untuk perangkat yang berbeda, teman-teman. Nah, artinya dashboard yang ditampilkan di komputer itu bisa memiliki susunan visualisasi yang berbeda dengan dashboard yang ditampilkan di smartphone kita, gitu. Nah, jadi dengan cara ini, pengalaman si penggunanya atau user interface-nya, user experience-nya itu bisa tetap optimal tanpa harus memaksakan satu desain untuk semua perangkat gitu. Jadi em, dua fitur ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam perancangan dashboard. Tab dashboard digunakan untuk membangun dan menyusun isi dashboard, kemudian tab layout digunakan untuk mengatur posisi secara detail, serta device preview membantu memastikan dashboardnya ini tetap nyaman digunakan pada berbagai perangkat yang berbeda. Oke, selain itu ada juga size. Nah, fitur size ini digunakan untuk menentukan ukuran dashboard yang akan dibuat. Jadi melalui pengaturan ini kita bisa mengatur tinggi atau height ya dan juga lebar atau width dalam dashboard ya di dalam satuan pixel. Nah, si Tableau ini itu menyediakan beberapa ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi ada preset size-nya teman-teman. Ya sehingga kita bisa langsung memilih ukuran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus memasukkan angka secara manual. Nah, tapi kalau memiliki kebutuhan yang lebih spesifik, kita juga bisa menentukan ukuran dashboard secara manual, ya, dengan cara memasukkan nilai tinggi dan juga lebar yang kita inginkan. Ya, hal ini berguna banget ya ketika dashboardnya itu mau kita tampilkan ke layar dengan ukuran tertentu atau ketika organisasi itu perlu
punya standar tampilan yang memang harus diikuti gitu. Oke, kemudian selain itu terdapat juga pilihan otomatik nih, ya. Biasanya opsi otomatik ini eh, membantu si dashboard secara otomatis untuk menyesuaikan ukuran dengan ruang yang tersedia pada layar penggunanya. Gitu, misalnya kalau handphone kan biasanya 16:9. Ya, nah sekilas fitur ini itu terlihat sangat menarik ya, karena dashboard itu bisa mengetahui seluruh area tampilan tanpa perlu pengaturan tambahan lagi gitu. Ya, nah akan tetapi kita perlu hati-hati dalam menggunakan opsi ini. Meskipun dashboard ini bisa menyesuaikan ukurannya, fitur ini itu tidak sepenuhnya bersifat responsif teman-teman, seperti yang sering kita temukan pada aplikasi web. Ya, jadi dalam beberapa kondisi ukuran grafik, teks ya maupun komponen lain itu bisa berubah secara tidak terduga gitu sehingga tampilan dashboardnya itu menjadi kurang optimal gitu. Nah, oleh karena itu banyak desainer dashboard yang lebih memilih menggunakan ukuran yang memang sudah ditentukan dari eh, apa dari si dashboardnya gitu, bukan secara otomatis ya. Karena apa ya, agar hasil tampilannya itu jadi lebih konsisten seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagian objek. Nah, bagian objek ini berisi banyak komponen yang digunakan untuk menyusun tata letak dashboard. Salah satu objek yang paling penting itu adalah horizontal, ya, namanya horizontal container dan juga vertical container. Nah, horizontal container ini digunakan untuk menyusun beberapa objek secara mendatar atau sejajar dari kiri ke kanan. Ya, misalnya jika kita ingin menampilkan tiga indikator KPI seperti total penjualan, total pelanggan, dan juga total keuntungan dalam satu baris, maka horizontal container ini menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat. Ya, objek yang dimasukkan ke dalam kontainer ini itu akan tersusun secara horizontal sehingga tampilan dashboardnya itu menjadi lebih rapih dan lebih teratur. Nah, sementara itu si vertical container ini digunakan untuk menyusun objek dari atas ke bawah, ya. Misalnya kita ingin menampilkan grafik tren penjualan di bagian atas dan eh, tabel detail penjualan gitu ya, itu ada di bagian bawah misalnya. Nah, dengan menggunakan vertical container tersebut, nanti kedua komponen tersebut itu bisa ditempatkan dalam satu kolom yang memang sudah tersusun secara vertikal gitu. Nah, kedua kontainer ini bisa dianggap sebagai kerangka atau fondasi dalam proses desain dashboard ya. Sama seperti saat menyusun furnitur di dalam sebuah ruangan ya teman-teman, kontainer ini membantu kita untuk menempatkan setiap komponen pada posisi yang tepat sehingga nanti dashboardnya itu terlihat lebih terstruktur, mudah dibaca, nyaman digunakan oleh si penggunanya. Kayak selanjutnya pada bagian objek, Tableau di sini juga menyediakan beberapa objek tambahan yang bisa kita gunakan untuk memperkaya tampilan dan juga meningkatkan keterbacaan dashboard. Objek yang pertama tadi ada teks. Fitur teks ini itu akan membuka sebuah editor teks sederhana ya atau kayak mini word processor gitu ya yang memungkinkan kita untuk menambahkan tulisan ke dalam dashboard tersebut. Melalui fitur ini, kita bisa membuat judul dashboard, subjudul, deskripsi, terus petunjuk penggunaan ya, maupun keterangan tambahan yang bisa membantu pengguna untuk memahami informasi yang ditampilkan. Nah, selain menambahkan teks, kita juga bisa mengatur formatnya nih, teman-teman. Ukuran hurufnya, warna, jenis font, ya, bisa meratakan teks, ya. Nah, meskipun terlihat sederhana ya, penggunaan teks yang tepat di sini bisa membuat dashboard itu terlihat lebih profesional, teman-teman, dan mudah untuk dipahami. Kayak selain teks,
Berikutnya adalah image. Nah, objek ini itu digunakan untuk menambahkan gambar dari komputer ke dalam dashboard. Contohnya, kita bisa menambahkan logo perusahaan, icon, ya, atau gambar pendukung lainnya. Ya, jadi dalam lingkungan bisnis, penambahan logo perusahaan itu sudah sering dilakukan ya untuk memperkuat identitas organisasi dan membuat tampilan dashboard terlihat lebih resmi. Sama kayak eh, aplikasi O2O. Ya, kalau teman-teman pernah belajar eh, s- apa Enterprise Resource Planning itu pakai O2O. Di O2O juga kita bisa eh, memasukkan logo organisasi atau perusahaan kita ke dalam sistem terintegrasi tersebut gitu. Kemudian terdapat juga objek web page. Nah, web page ini membantu kita untuk menyematkan apa ya atau embed gitu ya, embed sebuah halaman halaman web langsung ke dalam si dashboardnya gitu. Jadi dengan kata lain, pengguna di sini bisa melihat konten dari sebuah website tanpa harus meninggalkan si dashboardnya. Contoh nih, misalnya sebuah perusahaan bisa menampilkan informasi cuaca, berita bisnis, ya, atau aplikasi berbasis web lainnya yang relevan dengan kebutuhan pengguna gitu. Nah, em, tapi perlu diperhatikan bahwa fitur ini itu membutuhkan koneksi internet ya agar halaman webnya yang disematkan itu bisa ditampilkan dengan baik gitu. Kemudian objek berikutnya adalah blank. Ya, sesuai namanya, objek ini bisa digunakan untuk menambahkan ruang kosong yang ada di dashboard. Sekilas mungkin terlihat tidak terlalu penting ya teman-teman ya, tapi dalam desain dashboard, ruang kosong ini tuh punya peran yang sangat besar. Ya, ruang kosong di sini itu bisa membantu memberikan jarak antar komponen ya sehingga tidak terlihat padat ataupun sesak gitu. Bayangin kalau seluruh grafik, tabel, sama indikator itu ditempatkan terlalu berdekatan tanpa adanya jarak. Ya, nanti pengguna akan kesulitan untuk membedakan satu informasi dengan informasi lainnya. Ya, dan dashboard itu akan juga terasa tidak nyaman untuk kita baca gitu. Nah, dengan memanfaatkan si objek blank ini, kita bisa menciptakan tata letak yang lebih rapih, lebih seimbang, dan juga lebih enak untuk dipandang. Jadi, objek, teks, image, web page, dan blank ini bukan hanya elemen tambahan aja, teman-teman, tapi eh, ini adalah proses desain dashboard gitu, ya, yang menjadi bagian penting dalam proses untuk mendesain sebuah dashboard. Nah, objek-objek ini itu dapat membantu kita untuk menciptakan dashboard yang tidak hanya informatif saja, tapi juga menarik, terus bisa terlihat profesional, ya, dan juga mudah digunakan oleh si audiens yang menjadi target penggunaan dashboard tersebut. Atau kalau di project kalian berarti mitranya ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada Tiled and Floating. Kedua opsi ini menentukan bagaimana proses atau visualisasinya ini ditempatkan di dalam dashboard. Kalau pada metode Tiled ini, setiap elemen yang ditambahkan ke dashboard itu akan secara otomatis menyesuaikan dan mengisi ruang yang tersedia. Nanti Tableau itu akan membantu mengatur posisi serta ukuran objek sehingga nanti tata letak dashboard ini jadi lebih terstruktur gitu. Nah, ketika kita menambahkan grafik, tabel atau filter ya, objek tersebut itu akan menyesuaikan diri dengan komponen yang lain ya yang sudah ada tanpa kita perlu mengatur posisinya itu secara manual lagi. Jadi keunggulan utama dari metode TLT ini adalah kemudahannya dalam pengelolaan tata letak gitu ya. Dashboardnya ini jadi lebih konsisten, lebih mudah disesuaikan ukurannya, ya, dan juga lebih stabil ya ketika ditampilkan pada layar dengan ukuran yang berbeda. Nah, oleh karena itu, sebagian besar pengguna itu, terutama si pemula ya, itu lebih sering menggunakan metode ini karena proses penyusunannya itu lebih sederhana dan hasilnya itu cenderung lebih teratur. Tapi
Justru sebaliknya, ya. Kalau dari metode floating, setiap objeknya ini bisa ditempatkan secara bebas, ya di mana saja, gitu. Jadi penggunanya punya kendali penuh terhadap posisi, ukuran, maupun lokasi setiap komponennya. Jadi dengan kata lain, kita itu bisa menempatkan sebuah grafik di atas objek lain. Ya, terus kemudian kita bisa geser ke posisi tertentu atau menentukan ukurannya secara presisi sesuai dengan kebutuhan desainnya. Terus apa Bu keunggulan floating ini dibanding tilet yang tadi? Nah, keunggulan floating ini lebih fleksibel, teman-teman. Fleksibilitasnya sangat tinggi. Ya, eh, model ini sangat cocok ketika kita ingin membuat dashboard dengan desain yang lebih kreatif atau memiliki tata letak khusus yang sulit dicapai menggunakan tilet. Gitu. Tapi fleksibilitas ini juga menjadi tantangan. Kenapa? Karena pengaturan posisi itu harus dilakukan secara manual. Jika tidak dirancang dengan baik, dashboard ini dapat terlihat kurang rapi atau bahkan mengalami perubahan tampilan ketika dibuka pada perangkat yang berbeda gitu. Nah, untuk memudahkan pemahaman, bayangkan contohnya ketika kita sedang menyusun furnitur lah di sebuah ruangan gitu. Nah, metode tilet ini itu seperti menggunakan lemari atau rak yang memang sudah punya sekat-sekat tertentu gitu ya, sehingga barangnya itu otomatis memiliki tempatnya masing-masing gitu. Sedangkan untuk mode floating ini seperti ruangan kosong yang memungkinkan kita untuk menempatkan furnitur di posisi manapun sesuai dengan keinginan kita gitu. Nanti hasilnya jadi bisa lebih fleksibel dan lebih menarik. Ya, tetapi memang membutuhkan waktu dan perhatian lebih dalam ya dalam penataannya gitu. eh, Tidak ada pilihan yang sepenuhnya itu benar atau salah antara tilet atau floating. Keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihannya ini sangat bergantung pada tujuan dashboardnya ini apa, kebutuhan penggunanya bagaimana, ya, serta tingkat kompleksitas desain yang ingin kita buat itu seperti apa, gitu. Tapi memang dalam praktiknya, banyak pengguna Tableau itu lebih memilih tilet layout karena ya, seperti yang kalian tahu, itu lebih mudah dikelola, lebih konsisten, ya, bisa mendukung penyesuaian ukuran dashboard secara otomatis dengan lebih baik, gitu. Oke, sekarang kita akan mulai melihat langkah-langkah praktis ya, ini dalam membuat dashboard di Tableau. Nah, di contoh ini, em, dashboardnya ini akan dibuat dengan ukuran yang disesuaikan untuk tampilan desktop browser. Desktop browser itu ukurannya adalah 1000 pixel lebarnya dan tingginya itu adalah 800 pixel. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengatur ukuran dashboardnya. Ya, pengaturan ini bisa kita lakukan melalui menu size yang terdapat pada panel sebelah kiri tadi. Setelah menu tersebut dipilih, kemudian kita ubah opsi ukuran menjadi fixed size. Ya. Nah, pengaturan fixed size ini digunakan agar ukuran dashboardnya itu tetap konsisten, teman-teman. Tidak berubah-ubah ketika ditampilkan. Gitu. Kemudian selanjutnya kita pilih preset yang desktop browser. Ya, sehingga Tableau nanti akan secara otomatis mengatur ukuran dashboard sesuai standar tampilan layar desktop. Mengapa ukuran dashboard itu perlu ditentukan sejak awal, Bu? Ya, karena ukuran yang tepat itu akan membantu kita dalam menyusun visualisasi dengan lebih mudah, teman-teman. Ya, selain itu, seluruh elemen yang nantinya ditambahkan ke dashboard itu akan menyesuaikan diri dengan area kerja yang telah ditentukan tersebut. Gitu. Jadi dengan begitu, tata letak dashboard itu menjadi lebih terencana dan hasil akhirnya jadi lebih terlihat profesional. Nah, setelah ukuran dashboardnya itu selesai ditentukan, langkah berikutnya adalah mulai menambahkan visualisasi ke dalam dashboard. Nah, secara default, Tableau itu menggunakan tilet layout, ya, sehingga setiap
objek yang ditambahkan itu akan secara otomatis menyesuaikan dan mengisi ruang yang tersedia. Nah, kalau dari contoh ini, visualisasi pertama yang akan ditambahkan itu adalah peta atau map, teman-teman. Ketika petanya itu ditarik ke daftar worksheet dan ditempatkan ke area dashboard yang masih kosong, tabel tabel ini nanti akan membuat peta tersebut mengisi ruang yang tersedia pada dashboard. Nah, hal ini terjadi karena belum ada komponen lain yang ditempatkan pada area kerja. Nah, perilaku ini menunjukkan salah satu keunggulan dari Delete Layout, ya. Jadi tabel secara otomatis membantu mengatur ukuran dan posisi visualisasi sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengaturan secara manual. Ya, jadi dengan cara ini em, proses pembuatan dashboard itu menjadi lebih cepat, ya, lebih mudah, terutama bagi pengguna yang masih belajar menggunakan Tableau. Jadi, pada tahap ini kita sudah memiliki sebuah dashboard dengan ukuran yang telah ditentukan dan sebuah visualisasi peta yang mengisi seluruh area dashboard. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan visualisasi lain secara bertahap sehingga dashboard yang kita buat ini bisa menyajikan informasi yang lebih lengkap dan bisa mendukung kebutuhan analisis maupun pengambilan keputusan. Oke, di gambar ini kita bisa melihat hasil setelah worksheet map ini berhasil ditambahkan ke dalam dashboard. Karena dashboardnya ini masih menggunakan Tiled layout dan belum terdapat komponen lain di dalamnya, Tableau itu secara otomatis membuat visualisasi peta eh, untuk mengisi seluruh area dashboard yang tersedia. Ya, di sini perhatikan bahwa peta itu sekarang menjadi fokus utama tampilan. Nah, jadi visualisasi ini menunjukkan data yang dikelompokkan berdasarkan wilayah, ya, atau region, eh, kemudian regionnya itu berdasarkan Central, East, South, dan juga West gitu ya. Jadi setiap wilayah itu diberi warna yang berbeda sehingga pengguna bisa dengan mudah membedakan area geografis yang sedang mereka analisis. Kemudian di sisi kanan peta itu terdapat legend atau keterangan yang menjelaskan arti warna dan ukuran data yang ditampilkan. Ya, legend ini sangat penting karena membantu eh, pengguna untuk memahami informasi tanpa harus menebak-nebak makna dari warna atau simbol yang digunakan pada visualisasi. Kalau kita lihat panel sebelah kiri di bagian sheet itu sekarang terdapat beberapa worksheet yang tersedia. Ada maps, kemudian ada trends, dan ada bar charts. Saat ini baru worksheet map yang dimasukkan ke dashboard. Ya, sementara itu worksheet trends dan bar chart itu masih tersedia dan dapat ditambahkan di langkah berikutnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa Tableau itu secara otomatis melakukan pengaturan ukuran visualisasi agar memanfaatkan ruang kosong yang tersedia. Ya, inilah salah satu keuntungan menggunakan Tiled Layout. Kita nggak perlu mengatur ukuran peta secara manual, ya karena Tableau ini bisa langsung menyesuaikan dengan area dashboardnya. Tapi kalau dashboardnya yang hanya berisi satu visualisasi seperti ini, informasi yang diberikan itu masih sangat terbatas, teman-teman. Pengguna mungkin bisa melihat distribusi data berdasarkan wilayah, tapi belum bisa mengetahui tren penjualan, perbandingan kategori produk, ya, atau indikator kinerja lainnya. Nah, oleh karena itu, pada tahap selanjutnya, itu biasanya kita akan mulai menambahkan worksheet lain ke dalam dashboard, sehingga informasi yang disajikan itu menjadi lebih lengkap. Ya,
Misalnya dashboard ini anggaplah sebuah puzzle gitu ya. Saat kita baru masang satu bagian puzzle, yaitu peta wilayah, ya, nanti seiring penambahan grafik, tren, diagram batang, KPI, atau filter, nanti setiap bagiannya itu akan saling melengkapi sampai membentuk dashboard yang utuh dan bisa memberikan gambaran bisnis secara menyeluruh kepada si penggunanya. Nah, setelah worksheet pertama berhasil kita tambahkan, langkah berikutnya adalah kita mulai menyusun dashboard agar dapat menampilkan beberapa visualisasi sekaligus dalam satu tampilan yang terintegrasi. Untuk menambahkan worksheet ke dalam dashboard, caranya sangat sederhana. Kita cukup pilih nama worksheet yang terdapat pada panel sheet di sebelah kiri, kemudian melakukan klik and drag ya atau drag and drop ke area dashboardnya. Saat proses penarikannya itu berlangsung, nanti Tableau akan menampilkan sebuah area berwarna abu-abu, teman-teman, sebagai panduannya. Abu-abu ini nanti akan menunjukkan lokasi tempat worksheet yang akan ditempatkan jika dilepaskan pada posisi tersebut. Nah, fitur ini tuh sangat membantu banget ya, karena kita bisa melihat terlebih dahulu bagaimana tata letak dashboard itu akan berubah sebelum benar-benar menempatkan visualisasi. Kayak jika setelah ditempatkan ternyata posisinya kurang sesuai, itu nggak perlu khawatir teman-teman. Nanti Tableau itu bisa membantu kita untuk memindahkan objek dengan cukup mudah. Kita cukup arahin kursornya ke visualisasi yang ingin kita pindahkan saja, gitu. Kemudian kita gunakan em, apa ya, icon pegangan ya, icon pegangan atau handle yang muncul di bagian atas objek untuk menyeretnya ke dalam lokasi yang kita inginkan. Nah, di contoh ini, setelah petanya itu ditempatkan di bagian atas dashboard, langkah berikutnya adalah menambahkan worksheet trends. Worksheet ini itu diseret ke area di bawah peta. Ketika diletakkan pada posisi tersebut, nanti Tableau itu akan secara otomatis membagi ruang dashboard sehingga petanya itu berada di bagian atas dan grafik trennya itu berada di bagian bawah. Jadi dengan susunan ini, pengguna ini tidak hanya bisa melihat distribusi data berdasarkan wilayah saja, ya, tapi juga bisa memahami bagaimana tren data berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, worksheet bar chart. Worksheet bar chart ini ditambahkan ke dashboard dengan menyeret ke bagian kanan bawah. Ya, jadi saat visualisasi ini ditempatkan, Tableau ini akan kembali menyesuaikan tata letak secara otomatis, sehingga ketiga visualisasi ini bisa ditampilkan dalam satu layar tanpa harus ada yang saling ditutupi gitu ya. Nah, dengan adanya peta, grafik tren, dan diagram batang dalam satu dashboard, informasi yang ditampilkan ini akan jauh lebih kaya gitu ya, lebih profesional gitu. Pengguna di sini bisa melihat lokasi, tren, dan juga perbandingan data secara bersamaan tanpa harus berpindah antar worksheet. Dan langkah yang keenam di tahap ini adalah menambahkan judul ke dalam dashboard. Ya, judul ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena dia akan menjadi identitas dan juga penjelasan singkat mengenai isi dashboard. Ya, nah untuk menambahkannya, kita bisa menggunakan objek teks yang tersedia di bagian objek di panel kiri. Nah, objek teks kemudian diseret ke bagian paling atas dashboard. Ya, jadi judulnya itu ada di bagian paling atas di tengah. Nanti setelah dilepaskan, Tableau ini akan membuka editor teks yang membantu kita untuk mengetik judul sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya contohnya judulnya adalah Sales Performance Dashboard, ya, atau Business Performance Overview, ya, atau mungkin kalian mau nama lain yang menggambarkan tujuan dashboard tersebut. Nah, kemudian selain
menuliskan judul, di situ kita juga bisa mengatur huruf, terus jenis font yang kita mau, warna teksnya, format lainnya yang bisa membuat tampilannya ini lebih menarik atau juga lebih profesional. Ya, nah di tahap ini dashboard itu mulai terbentuk secara utuh. Jadi kita sudah memiliki beberapa visualisasi utama yang tersusun dalam satu layar, gitu ya, dan dilengkapi dengan judul yang menjelaskan tujuan dashboard tersebut. Ya, inilah proses dasar dalam merancang dashboard di Tableau, ya, yaitu menggunakan berbagai worksheet menjadi satu tampilan yang mampu menyampaikan informasi secara jelas dan juga bisa mendukung pengambilan keputusan. Nah, gambar ini menunjukkan hasil dashboard yang sudah mulai terbentuk ya setelah beberapa worksheet dan elemen pendukungnya itu ditambahkan. Kalau dibandingkan dengan tampilan yang sebelumnya yang hanya berisi peta doang ya, sekarang dashboardnya itu terlihat jauh lebih informatif karena sudah menyajikan eee, berbagai sudut pandang data ya dalam satu layar gitu. Di bagian paling atas itu udah ada judulnya yang dipakai adalah Practical Tableau Dashboard yang berfungsi sebagai identitas dashboard. Nanti judul ini bisa membantu pengguna untuk memahami tujuan dashboard sejak pertama kali mereka membuka dashboard tersebut. Ya meskipun mungkin terlihat sederhana ya, keberadaan judul ini nih sangat penting teman-teman karena memberikan konteks mengenai informasi yang sedang ditampilkan. Kemudian di bawah judul, kita bisa melihat visualisasi map yang masih menjadi komponen utama di bagian atas dashboard. Peta ini itu bisa memberi gambaran geografis mengenai distribusi data berdasarkan wilayah. Jadi dengan melihat peta, si pengguna itu bisa dengan cepat mengetahui bagaimana data tersebar di berbagai region tanpa harus membaca tabel yang panjang. Terus kemudian di bagian bawah dashboard itu ada dua visualisasi tambahan yang ditempatkan berdampingan. Di sebelah kirinya itu ada trends. Trends ini adalah grafik yang nunjukin perubahan atau perkembangan data dari waktu ke waktu. Grafik tren ini berguna untuk membantu pengguna melihat pola kenaikan, penurunan, ya maupun fluktuasi yang terjadi selama periode tertentu. Sementara itu, di sebelah kanan itu ada bar chart yang digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Di contoh ini terlihat perbandingan penjualan berdasarkan segmen pelanggan ya. Di sini ada ada customer, ada corporate, sama ada home office. Nah, visualisasi seperti ini itu bisa memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi kategori mana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penjualan, gitu. Kemudian di sisi paling sebelah kanan dashboard itu juga terdapat beberapa legend atau keterangan warna ya yang menjelaskan arti simbol dan warna ya yang digunakan pada visualisasi. Legend ini membantu pengguna untuk memahami isi dashboard dengan lebih cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi data. Nah, kalau kita perhatikan dari sudut pandang desain, dashboard ini sudah mulai menerapkan prinsip penting dalam business intelligence nih ya teman-teman, yaitu menyajikan informasi dari berbagai perspektif dalam satu tampilan. Ya, jadi pengguna ini bisa melihat lokasi geografis melalui peta dan melakukan perbandingan antar kategori melalui diagram batang tanpa harus berpindah halaman. Ya, inilah salah satu kekuatan utama dashboard. Jadi berbagai visualisasi yang sebelumnya berdiri sendiri di worksheet yang berbeda, sekarang sudah bisa digabungkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Nanti hasilnya pengguna bisa memperoleh gambaran bisnis yang lengkap, bisa menemukan pola dengan lebih mudah, dan bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat berdasarkan informasi yang tersedia.
Ya, jadi di tahap ini dashboardnya ini sudah digunakan untuk analisis dasar nih. Tapi kalau dalam prakteknya dashboardnya ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan filter, menambahkan parameter ya, terus tambahin indikator key performance, sama mungkin warnanya kali ya yang lebih informatif. Maupun fitur interaktif lainnya agar pengalaman penggunanya ini jadi lebih baik dan wawasan yang diperoleh juga semakin lebih mendalam. Nah, di bagian dashboard yang ditampilkan di gambar ini, kita bisa melihat dua visualisasi yang telah ditambahkan ke dalam dashboard, ya, yaitu di sini ada trend sama bar chartnya. Tadi kan di sebelah sini trendsnya itu belum kelihatan jelas ya. Nah, di sini trendsnya itu sudah eh, cukup terlihat jelas semuanya ya. Di grafik trends ini, pengguna itu bisa mengamati pola perkembangan penjualan sepanjang tahun. Misalnya di sini kita bisa melihat bahwa beberapa kategori di situ mengalami peningkatan yang signifikan menjelang akhir tahun, sementara kategori lainnya itu cenderung stabil atau bahkan menurun. Ya, informasi seperti ini itu sangat membantu karena eh, bisa apa ya membantu mengambil keputusan, memahami kapan performa bisnisnya itu meningkat, kapan terjadinya penurunan, kapan perlu dilakukan tindakan tertentu gitu ya. Itu untuk trendsnya. Nah, em, selain kedua grafik tersebut di sisi kanan kirinya juga tadi sudah dijelaskan ya, ada legends, kemudian ada segmennya juga dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat dashboardnya ini secara keseluruhan, setiap visualisasi itu punya peran yang berbeda, teman-teman ya, dalam menjawab pertanyaan bisnisnya. Jadi di sini petanya itu bisa membantu menjawab pertanyaan kayak di mana nih data tersebut terjadi, eh, terus bagaimana perubahan data dari waktu ke waktu, kategori atau segmen mana yang memiliki kinerja terbaik dan lain sebagainya. Jadi inilah prinsip penting dalam perancangan dashboard business intelligence. Jadi setiap visualisasinya itu tidak dibuat hanya untuk mempercantik tampilan saja, tapi harus memiliki tujuan yang jelas dan bisa mampu menjawab pertanyaan bisnis tertentu. Ya, ketika berbagai visualisasi tersebut digabungkan dalam satu dashboard, pengguna ini bisa memperoleh gambaran yang lebih lengkap ya dan menyeluruh sehingga proses analisisnya itu jadi lebih efektif gitu. Oke, setelah dashboardnya selesai dibuat, langkah terakhir adalah mendistribusikannya kepada si pengguna yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan di Tableau ini adalah melalui package workbooks namanya. Jadi package workbook ini bisa diibaratkan kayak paket lengkap yang berisi dashboard beserta data yang digunakan untuk membuat dashboard tersebut. Jadi dengan cara ini dashboardnya ini bisa dibagikan kepada pengguna tanpa harus mengirimkan file data secara terpisah, teman-teman. Ya, semua komponen yang diperlukan itu sudah dikemas di sini menjadi satu file sehingga lebih mudah untuk didistribusikan. Nah, jika dashboardnya itu dibuat menggunakan Tableau Desktop, proses pengemasan itu bisa dilakukan melalui menu file pada bagian atas aplikasi. Kemudian kita pilih Export Package Workbook. Setelah opsinya itu dipilih, nanti Tableau akan membuat sebuah file yang berisi workbook, visualisasi, dan juga data yang digunakan dalam dashboard. Nah, keuntungan dari metode ini adalah pengguna lain itu bisa membuka dan bisa berinteraksi dengan dashboard meskipun tidak terhubung ke internet, teman-teman, meskipun tidak terhubung ke server. Selama mereka punya Tableau desktop atau Tableau reader, mereka tetap bisa melihat grafik, bisa melakukan eksplorasi data, ya menggunakan filter, dan juga bisa berinteraksi dengan visualisasi sebagaimana yang telah dirancang oleh pembuat dashboard.
Contoh misalnya seorang analis gitu ya, membuat dashboard penjualan bulanan. Kemudian mereka ingin membagikan eh, dashboard tersebut ke manajer di cabang lain gitu. Nah, daripada mereka mengirimkan banyak file secara terpisah, analis itu cukup mengirimkan satu file package workbook saja yang sudah berisi seluruh data dan juga ada visualisasinya yang diperlukan gitu. Nanti manajer bisa membuka file tersebut dan bisa langsung menggunakan dashboard tersebut tanpa perlu melakukan konfigurasi tambahan lain. Nah, tapi ada satu hal penting yang harus kalian perhatikan. Package workbook ini tidak melakukan pembaruan data secara otomatis, teman-teman. Jadi data yang ada di dalam file tersebut itu hanya mencerminkan kondisi pada saat workbooknya itu terakhir terakhir kali diekspor gitu ya atau disimpan. Jika setelah itu terdapat data penjualan baru atau perubahan data, si dashboard ini nggak akan memperbarui informasi tersebut secara otomatis gitu. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok digunakan ketika dashboardnya itu perlu dibagikan secara offline atau ketika datanya itu tidak berubah terlalu sering. Ya, jika organisasinya membutuhkan data yang diperbarui secara real time atau secara berkala, biasanya digunakan metode distribusi lain. Ya, ada Tableau server, ada Tableau online, nanti yang akan kita bahas kali ini. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa package workbook ini merupakan cara yang paling praktis untuk mendistribusikan dashboard Tableau secara offline. Semua data dan visualisasinya itu dikemas dalam satu file sehingga mudah digunakan, tapi pengguna tuh harus tetap paham gitu bahwa informasi yang ditampilkan itu hanya akan eh, seakurat pembaruan data terakhir yang dilakukan pada workbook tersebut gitu. Oke, selain menggunakan package workbook, Tableau di sini juga menyediakan cara lain untuk mendistribusikan dashboard, yaitu melalui Tableau Public. Nah, fitur Tableau Public ini membantu eh, dashboard yang telah dibuat untuk dipublikasikan ke internet gitu sehingga bisa diakses oleh siapa saja melalui website. Nah, secara sederhana, si tabel publik ini bisa dianggap sebagai platform dengan berbagai dashboard yang telah disediakan oleh Tableau. Setelah dashboardnya nanti dipublikasikan, pengguna lain itu bisa membuka dan bisa berinteraksi dengan dashboard tersebut menggunakan browser tanpa perlu menginstal Tableau Desktop atau Tableau Reader. Ya, hal ini menjadikan Tableau Public ini sebagai salah satu cara paling mudah untuk menyebarkan hasil analisis kepada audiens yang lebih luas. Ya, nah keunggulan utama dari Tableau Public ini adalah kemudahan akses teman-teman. Ya, jadi dashboard yang telah dipublikasikan itu bisa dibagikan melalui tautan, kemudian disematkan ke website atau digunakan sebagai media untuk menyajikan hasil penelitian, laporan publik maupun portofolio visualisasi data. Nah, oleh karena itu, tabel publik ini sering dimanfaatkan oleh mahasiswa, oleh peneliti, oleh jurnalis data, ya maupun praktisi bisnis intelligence yang eh, ingin menunjukkan hasil analisis mereka kepada masyarakat luas. Nah, tapi ada hal yang sangat penting nih untuk dipahami. Semua dashboard yang dipublikasikan ke tabel publik itu bersifat publik, teman-teman. Artinya, siapapun yang memiliki akses ke dashboard tersebut itu bisa melihat informasi yang dipublikasikan. Ya, nah karena alasan ini, tabel publik ini nggak cocok untuk data bisnis yang bersifat rahasia atau bersifat sensitif gitu. Contohnya kayak data pelanggan, data keuangan internal, strategi perusahaan, ya, ataupun informasi yang memang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Ya, justru sebaliknya, kalau data yang digunakan memang diperbolehkan untuk dipublikasikan, maka tabel publik ini menjadi solusi yang efektif. Ya, dashboardnya itu nanti bisa diakses oleh banyak orang
dari berbagai lokasi tanpa perlu memerlukan infrastruktur tambahan dan tanpa biaya distribusi yang besar. Nah, untuk mempublikasikan dashboard ke Tableau Desktop dari Tableau Desktop ke Tableau Publik, prosesnya itu sangat sederhana ya. Pengguna, bisa membuka menu server di bagian atas Tableau Desktop, kemudian mengarahkan kursornya itu ke Tableau Publik, lalu pilih Save to Tableau Public As, ya. Nanti setelah itu tablonya itu akan meminta pengguna untuk masuk ke akun Tableau Publik dan, mengunggah dashboard yang telah dibuat tadi. Kalau prosesnya sudah selesai, nanti dashboard-nya itu akan tersedia secara online dan bisa dibagikan ke siapa saja melalui tautan yang diberikan tersebut. Jadi dengan begitu, hasil analisis yang telah dibuat itu tidak hanya tersimpan di komputer pribadi saja, tapi, bisa diakses juga oleh audiens yang lebih luas. Ya, jadi jika package workbook punya ini berfokus pada distribusi dashboard secara offline melalui file, kalau Tableau Publik ini fokusnya adalah distribusi dashboard secara online melalui internet, ya. Jadi keduanya ini punya tujuan yang sama-sama menyampaikan informasi kepada pengguna, tetapi dipilih berdasarkan kebutuhan, tingkat keamanan data, sama siapa saja yang akan menjadi audiens dari, dashboard tersebut. Oke, metode distribusi dashboard yang paling banyak digunakan dalam lingkungan bisnis, ini adalah melalui Tableau Server dan Tableau Online, teman-teman. Jadi kedua platform ini memang dirancang untuk mendukung kebutuhan organisasi dalam membagikan dashboard secara aman, secara terpusat, ya, dan bisa diakses oleh banyak pengguna. Nah, secara sederhana, Tableau Server dan Tableau Online itu memungkinkan dashboard yang telah dibuat di Tableau Desktop untuk dipublikasikan ke lingkungan cloud atau server perusahaan. Ya, sehingga pengguna itu bisa mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh si perusahaan. Ya, jadi dengan cara ini, dashboard itu tidak lagi hanya berada di komputer pembuatnya saja, ya, tapi bisa digunakan oleh seluruh tim, seluruh departemen, atau bahkan seluruh organisasi, ya. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau Tableau Server biasanya dikelola oleh organisasi sendiri, ya, dan diinstal di infrastruktur perusahaan. Sedangkan kalau Tableau Online, ini merupakan layanan berbasis cloud yang dikelola langsung oleh si Tableau. Ya, kalau dari sisi pengguna, keduanya itu punya fungsi yang hampir sama, yaitu sebagai platform untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan dashboard secara profesional. Nah, salah satu keunggulan terbesar Tableau Server adalah skalabilitasnya, teman-teman. Jadi platform ini tuh mampu menangani kebutuhan organisasi yang besar dengan jumlah pengguna yang lebih banyak. Oleh karena itu, Tableau Server ini sering dianggap sebagai solusi distribusi dashboard yang paling lengkap ya untuk kebutuhan bisnis. Namun, penggunaan Tableau Server ini umumnya memerlukan lisensi tambahan bagi si pengguna yang akan mengakses dashboard tersebut. Proses publikasi dashboard ke Tableau Server itu sebenarnya sangat mirip dengan proses publikasi ke Tableau Public tadi. Ya, perbedaannya adalah Tableau Server di sini menyediakan lebih banyak pengaturan dan juga kontrol. Ya, perbedaannya adalah Tableau Server punya lebih banyak pengaturan dan kontrol ketika sebuah dashboard akan dipublikasikan, pengguna ini dapat menentukan lokasi penyimpanan dashboard di dalam server, kemudian bisa memilih proyek atau folder tertentu, serta mengatur siapa aja nih nanti yang berhak mengakses dashboard tersebut, ya. Nah, hal ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis karena tidak semua informasi itu kan boleh dilihat oleh semua orang ya. Misalnya, dashboard keuangan gitu, mungkin hanya dapat diakses oleh manajemen dan bagian keuangan saja. Sedangkan misalnya dashboard operasional, itu hanya dapat diakses oleh supervisor atau staf terkait saja. Nah, jadi melalui fitur pengaturan hak akses atau permission, organisasi ini bisa memastikan bahwa
informasi yang mereka punya itu hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang aja. Kemudian selain itu, Tableau Server ini juga mendukung pembaruan, ya, pembaruan data secara otomatis, teman-teman. Jika sumber datanya ini mengalami perubahan, nanti dashboard itu bisa eh, diperbarui sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa harus dipublikasikan ulang secara manual. Nah, dengan begitu, pengguna ini selalu memperoleh informasi yang terbaru dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya, jika organisasi menggunakan Tableau Server, proses publikasi dashboardnya ini bisa dilakukan secara langsung dari Tableau Desktop, teman-teman. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal buka menu server di bagian atas publikasi, kemudian kalian pilih opsi Publish Workbook. Ya, nah ketika opsi tersebut dipilih, nanti Tableau akan menampilkan beberapa pengaturan tambahan yang berkaitan dengan proses publikasi. Ya, di tahap ini pengguna bisa menentukan lokasi penyimpanan workbook di Tableau Server, kemudian bisa memilih proyek dan folder tujuan, bisa mengatur hak akses pengguna, dan menentukan siapa aja yang diperbolehkan melihat dan berinteraksi dengan dashboard. Ya, sebagai contoh misalnya perusahaan dapat memiliki beberapa dashboard yang berbeda. Dashboard penjualan misalnya itu bisa diakses oleh tim pemasaran dan manajemen penjualan. Sementara kalau dashboard keuangan itu hanya diakses oleh direktur dan bagian keuangan. Ya, jadi semua pengaturan tersebut itu bisa dilakukan saat proses publikasi ke Tableau Server. Ya. Nah, bagi organisasi yang ingin memanfaatkan bisnis intelligence tanpa harus mengelola infrastruktur teknis yang kompleks, Tableau Online ini sering menjadi pilihan yang menarik. Ya, penggunanya ini bisa mempublikasikan dashboard, mengatur hak akses, melakukan kolaborasi, serta bisa menjadwalkan pembaruan data seperti pada Tableau Server, tetapi dengan kemudahan layanan berbasis cloud. Ya, jadi ketika memilih antara Tableau Server dan Tableau Online, pertimbangannya itu biasanya terletak pada kebutuhan organisasinya. Itu terkait pengelolaan infrastruktur, keamanan data, dan penggunaan cloud. Tapi, kalau keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menyediakan platform yang aman, terintegrasi, dan mudah digunakan untuk mendistribusikan dashboard kepada pengguna yang membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan, gitu. Oke, jadi demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai perancangan dashboard business intelligence. Kemudian semoga pembahasan mengenai perancangan dashboard business intelligence ini bisa memberikan pemahaman bahwa data itu akan jadi lebih bernilai kalau disajikan dengan cara yang tepat. Gitu ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.